Hai semuanya, welcome back to my channel. Hari ini gue bakalan ngajak lo jalan-jalan ke IKEA Jakarta Garden City. Gak jauh beda sih sama Alam Sutra, parkirannya juga luas. Buat masuk ke sini, lo harus daftar dulu. Jadi gampangnya sih ke Instagramnya IKEA aja, ikutin link tree-nya, terus ikutin step-stepnya. Nah, lo tinggal pilih mau batch berapa, tanggal berapa, jam berapa, terus tinggal lo isi data diri lo aja, nama sama email. Terus jangan lupa baca syarat dan ketentuannya. Setahu gue di sini nggak ada pembatasan usia, nggak kayak di Alam Sutra yang cuma 12-70 tahun. Yang penting lo sudah daftar dan di aplikasi Peduli Lindungi lo statusnya hijau atau kuning. Nah nanti begitu sampai lo tinggal cekin aja lewat aplikasi Peduli Lindungi. Di pintu masuk lo tinggal cek suhu sama ada pemeriksaan, kemudian bisa langsung naik deh. Begitu sampai di atas, kita disambut sama produksi Indonesia yang mendunia katanya. Jadi ini produk-produk IKEA yang memang diproduksi di Indonesia. Sebenarnya rada beda sih kalau di IKEA store yang lain. Setahu gue kita tuh disambut sama new arrival, tergantung seasonnya apa. Atau kalau lagi ada big sale itu biasanya yang dipajang juga big sale. Nah kalau di sini mungkin karena store baru juga kali ya. Jadi yang dipajang adalah produksi Indonesia yang mendunia. Juga ada kayak instalasi-instalasi seperti ini. Di showroom yang ini gue ngeh ini high chair-nya lumayan baru ya. Gue belum pernah lihat sebelumnya. Dan gue ngeh nih kok nggak ada tanda new arrival gitu ya, atau new product gitu. Biasanya kan kalau di IKEA Store itu barang-barang yang baru datang gitu ya, ada tandanya gitu. Jadi kita tahu, dan biasanya kan kalau kita tahu ini produk baru tuh kita lebih eager gitu ya buat beli. Nah gue nggak tahu kenapa kalau di IKEA JGC ini nggak ada tanda barunya gitu. Anyway, ini ember favorit gua sudah punya 3 warna dari yang zaman ijo gonjreng tuh ya. Dan lemari Ivar ini bisa lo pasangin additional pintu ratan ini. Tapi ya gitu deh, lo cuman bisa nutup depannya doang, sampingnya masih kebuka. Lanjut ke showcase berikutnya. Gue perhatiin sih ini warna hijau itu sudah beredar di mana-mana banget. Dan gue perhatiin juga di IKEA JGC ini showcase-nya itu lebih relatable sama rumah-rumah yang ada di Indonesia. Jadi konsep open plan, terus udah gitu luasan yang gak terlalu besar, juga pemilihan warna dan fungsi-fungsi yang ditaruh dalam satu ruangan gitu ya. Itu kebiasaan orang Indonesia banget gitu, which gue appreciate banget. Cuman ada tapinya sih, dan gue akan bahas tapinya nanti. Ini juga produk baru deh, setahu gue tuh dulu IKEA nggak jual partisi, sekarang dia punya partisi ala-ala apa ya, kayak Japandi gitu ya. Dan kemudian ada sofa hijau dan sofa-sofa lainnya ya. Ini kurang lebih sebenarnya sama IKEA Alam Sutra. Kalau IKEA Sentul kan lebih kecil, cuman kayak apa ya, mungkin lebih besar sedikit kali ya si IKEA JGC ini, karena gue ngerasa lebih capek sih kalau jalan-jalan di sini. Dan jujur showroomnya atau showcase-nya itu lebih banyak daripada IKEA Alam Sutra. Ada banyak banget pilihan untuk coffee table. Lo mau cari yang kecil banget, mau yang panjang kayak gini juga ada. Begitu gue lihat showcase yang ini, gue sebenarnya ada turn off sih ngeliat warna hijaunya. Agak jomplang dibandingin showcase yang lain, yang lebih warnanya kohesif gitu ya, satu sama lain, sama furniture-nya, sama desainnya gitu. Gue perhatiin ada beberapa showcase yang begitu, yang warnanya terlalu bold dibandingin sama moodnya IKEA biasanya ya, yang gue terbiasa lihat di Alam Sutra. Gue nggak tahu itu intentional karena mau menyesuaikan sama pencahayaan di Indonesia yang memungkinkan kita menggunakan warna bold, atau itu emang kebetulan aja desainnya emang pengen menggunakan warna genjreng. Gua nggak tahu sih, tapi jujur gua kurang suka. Kan kalau lo lihat nih yang sekarang nih enak banget kan liatnya, itu kohesif gitu, putih, kayu, itu nyambung satu sama lain. Terus isinya tuh penuh gitu loh, bukan yang terlalu kosong dan nggak proporsional sama ruangannya. Lanjut ke showcase berikutnya yang katanya ini isinya budget
10 juta. Gue nggak ngitungin satu-satu sih, tapi ya udahlah ya, gue percaya aja. Kemudian ini alternatif buat mudroom kalau lo malas bikin sendiri yang udah ada storage-nya juga. Ini dia contoh lain penggunaan warna gonjreng di showcase IKEA. Anyway, kalau kalian belum nonton video gue yang jalan-jalan di IKEA Alam Sutra, di situ ada panduan lengkap dan tips belanja di IKEA. Kita masuk ke area storage, jadi macam-macam banget bentuknya. Dan gue ini warnanya lucu banget, si Billy Bookcase 2 warna ini tuh baru. Hemnes ini juga setahu gue baru. Jangan lupa nonton video makeover rak sepatu IKEA gue juga ya. Ini aslinya kayak gini. Sampailah kita ke area storage buat let's say pergudangan gitu kali ya. Jadi kalau lo ngerasa IKEA Ivar itu tuh pricey, ada alternatifnya seri HN atau bisa juga lo pakai material yang besi gitu ya. Jadi bukan yang kayu. Nah, ini IKEA Ivar ada insert yang baru juga. Kemudian ini adalah dream garage-nya Dion. Jadi dia pengen banget gudang kita tuh look-nya kayak gini, industrial gitu lah ya. Tapi emang ganteng banget sih asli. Masuk ke area, gue bilangnya sini entryway area ya. Jadi furniture-nya tuh yang memang bisa lo taruh di bagian entryway rumah lo, kayak rak sepatu, tempat buat gantung jaket, bathroom ala-ala gitu. Gue kaget sih ngelihat kursi warna merah di IKEA. But ini adalah dining area, banyak banget showcase-nya. Sebenarnya gue nggak bisa nunjukin satu-satu sih. Ini meja pertama gue yang gue punya, si Jokmok. Dulu gue belinya 1,8. Sekarang satu set ini 2,3. Salah satu meja yang gue taksir, tapi akhirnya kita nggak beli ini sih. Karena dia bisa geser kapan-kapan gitu, nggak ada penyangganya gitu. Nah, ini juga meja yang kita taksir. Kursi banyak macam, dari yang murah sampai yang tidak murah. Kemudian ini kitchen, banyak banget asli. Ini showcase-nya, gue sampai capek banget ini jalan-jalan di IKEA JGC ya. Karena lu kayaknya mau cari mood apapun ada representasinya di sini. Sampai kitchen warna merah aja ada kan. Gue tuh shock banget sih. Sekarang IKEA sudah mulai berani gitu ya sama warna-warna yang bukan abu, putih, hitam, kayu gitu. Masuk ke area kitchen appliances. Jadi dia udah mulai jual appliances juga. Kemudian gue emang lagi cari sink karena gue cek di online abis, di store yang lain abis, adanya ternyata sink gue di IKEA JGC. Jadi gue bela-belain lah kesini ya kan. Kalian nggak sih tadi tuh di beberapa showcase udah mulai include meja kerja di living room. Mungkin karena zaman WFH kali ya. Yang gue suka makin kesini tuh sebenarnya IKEA udah mulai banyak variasi kursi kerja dan meja kerja ya. Kalau dulu tuh mereka safe banget gitu yang dijual dan harganya lumayan pricey kalau lo mau beli yang nyaman. Sekarang udah mulai ada range yang cukup luas ya, baik dari mejanya, kursinya gitu. Ada yang murah banget, ada yang emang quality banget gitu sehingga harganya bisa sampai 4 juta gitu kan. Kalau kalian pengen eksperimen bisa loh pakai ungu kayak gini. Anyway, ini contoh bedroom dan closet ya. Gue tuh pengen banget punya walk-in closet kayak gini, tapi sayangnya gak cukup di rumah gue. Ini pilihannya cukup banyak sih buat bed frame ya. Tapi gue sejujurnya gue berharap IKEA itu ngeluarin bed frame yang nggak boxy lagi gitu. Karena dia tuh sering banget yang kotak-kotak gitu, itu kan bulky. Gue pengen dia tuh mengeluarkan bed frame yang agak soft gitu, yang warnanya agak muted, kayak Studio McGee gitulah. Ya tapi oke lah. Oh iya, di sini juga lumayan banyak showcase kamar anaknya. Jadi mau anak lo cewek, cowok gitu ya, referensinya banyak sih. Lo bisa kesini buat cari inspirasi. Kira-kira kamarnya lucu buat diapain gitu kan?
Selain jualan furniture kamar anak, IKEA juga sebetulnya jual mainan-mainan anak gitu sih, sama perlengkapan makan juga. Dan ngomongin makan, ya gue makan dulu sebelum akhirnya kita ke market hall. Seperti IKEA Alam Sutera, dia lokasinya ada di bawah. Jadi di lantai atas itu showcase, di lantai bawah itu untuk market hall, dan ini apa namanya? Gudangnya IKEA itu loh yang kita ambil sendiri, apa itu namanya? Gue udah nyetok banget banyak coaster gue beli di IKEA, karena nanti kan dapur gue itu top table-nya solid surface dan gak tahan panas ya. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi lebih baik gue preventif, gue nyetok sebanyak-banyaknya coaster, mau coaster buat naruh panci lah, buat naruh gelas gitu kan. Anyway, ini placemat-nya IKEA, dan meja bakinya juga banyak yang baru ya. Dan ada tersedia hand sanitizer di mana-mana. Jadi sambil nontonin video ini, gue sambil mikir juga, gara-gara ngeliat tadi hijau gonjreng, biru navy yang gak nyambung sama pink lah, atau warna ungu lah gitu, yang mana itu bukan preference gue gitu kan. Terus gue jadi merhatiin nih warna-warna barang dia yang lain ya, barang produk-produk IKEA gitu. Ternyata tuh sekarang range-nya dia bener-bener udah luas banget gitu, stylenya lu bisa kemana-mana banget. Kalau dulu awal-awal gue kenalan sama IKEA itu kan Scandinavian sama Nordic banget ya, warna soft, warna dusty gitu. Sekarang dia udah bisa ke tropical, udah bisa ke industrial, udah bisa ke farmhouse, udah bisa ke mana lagi ya, desert bahkan gitu. Cukup menyenangkan dan exciting sih buat orang yang suka ngedekor ya, karena kan pasti yang namanya style kita tuh evolving lah throughout the years, cailah. Jadi gue appreciate IKEA Global itu, cailah IKEA Global gitu, mau cater banyak style preference dari orang-orang sedunia gitu kan. Salah satu faktor penting untuk creating mood di satu ruangan kan lighting ya. Nah ini cukup banyak sih pilihannya. Ada spotlight, ada pendant, ada floor lamp, ada lampu dinding juga. Tinggal lo cari aja sih lo lagi maunya lampu yang kayak gimana. Masuk ke bagian dekorasi, cukup banyak yang baru juga gue perhatiin, kayak si lukisan atau foto beach theme gitu ya, itu lucu banget. Terus ada memo board juga, terus ada frame yang baru juga, dia farmhouse style gitu sih, ini kayak gini nih, rustic gitu. Buat yang suka dekorasi pakai vas, ini banyak juga pilihannya. Walaupun menurut gue untuk bentuk-bentuknya ya, gue lebih suka vas bikinan lokal sih. Dan ini area outdoor untuk planters juga ya, pasti pot bunga, pot tanaman yang gede. Ini gue nemu kursi outdoor yang lucu banget, tapi gue nggak tahu mau taruh di mana. Terus kita lanjut ke bagian self service. Di sini tempat lo ngambil barang. Gue sih nggak ada barang yang gue ambil di sini sebenarnya. Cuman anak gue aja pengen pose katanya. Terus ada bagian as is. Bagian as is-nya ini cukup sepi ya. Mungkin karena faktor ini IKEA baru kali ya. Jadi barangnya nggak terlalu banyak. Ini ada banyak cara bayar, dan jangan lupa kalau udah di kasir, barcode barang lo itu taruhnya ngadep depan supaya mbak kasirnya gampang nge-scan-nya. Ini gue lagi ngambil kitchen sink gue yang gue bilang di mana-mana abis itu. Dan akhirnya kita sampailah di akhir video ini. Kalau lo suka jangan lupa jangan lupa kasih jempol, subscribe, dan thanks for watching. Bye.